Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memasuki ibadah raya, ada beberapa pengumuman. Dibuka pelayanan doa via video call di nomor 0819 1884 8181 yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta David Nathanael. Setiap hari Senin dan Rabu pukul 14 sampai 15 WIB. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang perlu dukungan doa dapat menghubungi nomor ini. Bagi jemaat yang belum bergabung di KUL dan rindu untuk bergabung di KUL dapat menghubungi Kabid KUL Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282 untuk GBI Salemba dan Bapak Riki di nomor 0856 8866 967 untuk GBI Cibubur Times Square. Atas tuntunan Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, akan diadakan prayer meeting serentak via Zoom di KUL-KUL yang ada pada hari Minggu 31 Mei 2020 jam 9 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, ayo kita ikuti kegerakan doa ini. Tata cara ibadah raya. Mempersiapkan diri kita dan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama membangun mezbah, berpakaian rapi dan pantas selayaknya kita ibadah di gereja. Persiapkan Alkitab dan catatan. Hindari hal-hal yang dapat mengganggu suasana ibadah. Tidak sambil makan atau minum dan mengobrol. Tetap mengikuti ibadah sampai selesai dan ditutup dengan doa berkat. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama mendengarkan pengajaran dari tim Teologia Pusat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya?
Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar Bapak Ibu Saudara di rumah? Pasti semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Saya percaya semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau nyatakan kemurahan-Mu, Engkau nyatakan kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan di hari Minggu ini, Engkau masih mengizinkan kami beribadah di rumah-rumah. Kami sungguh percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Karena itu kami bersuka cita sebab Engkau Allah yang hidup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara di rumah Bapak Ibu. Mari kita bersuka cita bersama. Kami tahu Kau penolong kami Tuhan, Kau penebus kami. Yeah. Ku tahu Dia penebusku, darahnya hapus dosaku.
tepuk tangan dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita tenangkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Karala bashanda karala barala 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 hikarana mashana nana masi nana mo hirala barala barala barana mashane. Haleluya. Kami bersyukur, kami nyatakan Kau baik, Kau besar Tuhan. Biar alam semesta menyanyikan kedahsyatan Tuhan. Biar kami semakin yakin dan semakin kuat ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami, Kau ada Yesus. Jesus. Terima kasih, Jesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau besar, Kau mulia. Kau besar, Kau mulia. Yesus. Kami naikkan pujian ini Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Angkat kedua tangan kita, angkat wajah kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau layak. Engkau layak, Tuhan. Oh rabataka rabasyandara baba. Untuk selamanya. Mari sekali lagi yang di rumah-rumah. Engkau yang layak, Engkau yang layak, ya Tuhan, layak, Kau layak, disembah di dalam roh dan kebenaran. Lebih lagi katakan Kau yang layak. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya, untuk selamanya. Sekali lagi, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Mari jemaat Tuhan, beri yang terbaik pujian penyembahan-Mu. Hikarabasyandaralabarabarabu, hidaralabasyandakaralabalabalabalabalabu. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang layak disembah. Mari terus sembah Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Yang di rumah-rumah, ayo fokus sama Tuhan. Beri yang terbaik. Berikan penyembahan-Mu. Naikkan mazmur, naikkan pujian-Mu bagi Tuhan.
Kau hadir ya Tuhan. Engkau menjamah umatmu. Engkau menjamah anak-anakmu di rumah-rumah. Umatmu GBI Salemba, GBI Cibubur Sun Square. Umatmu yang ibadah secara online. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan menjamah hidupmu saat ini. Ketika kau menyembah dengan sungguh-sungguh, rasakan kuasa Roh Kudus mengalir atas hidupmu. Kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu. Mari yang sudah bisa bahasa roh berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh. Yang belum bisa berdoa dalam bahasa roh, ayo panggil nama Yesus. Dia jalan, dia kebenaran, dia kehidupan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami bukan ibadah yang biasa-biasa, bukan ibadah yang rutinitas, tapi ibadah yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus di rumah kami masing-masing. Mari terus masing-masing fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, angkat wajahmu. Ayo panggillah. Panggil nama Yesus. Ayo panggil, berdoa. Berdoalah. Ayo panggil. Masing-masing berdoa, berserulah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anak-anak. Hari ini biar kuasa-Mu turun, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, memberikan pengharapan yang baru bagi yang putus pengharapan. Ubah hati kami Tuhan, ubah hati umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sangat baik ya Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Tuhan Yesus, kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu. Mari Bapak Ibu, Saudara yang di rumah-rumah, ayo bilang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mencintai-Mu, aku mengasihi-Mu. Ayo berkatakan, katakan dari hatimu yang paling dalam. Dan biarlah kasih Tuhan memulihkan kehidupanmu, memberikan kekuatan yang baru dalam hidupmu, memberikan penghiburan di dalam hidupmu saat ini. Sehingga kau bukan menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa, tapi menjadi orang Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan. Amin. Menjadi orang Kristen yang luar biasa. Amin. Yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit. Amin. Dan Engkau sudah naik ke sorga. Amin. Dan Engkau berjanji Engkau akan datang kembali. Kami mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk yang di rumah-rumah.
Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya keadaan Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah dalam keadaan baik dan luar biasa. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 11. Haleluya. Sudah dapat semua? Ya, mari saya bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa di mana Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dan kemarin gembala sidang kita Pak Niko sudah membahas sebagian dari hal ini Bapak Saudara. Nah, tetapi hari ini saya mau mengambil satu yang namanya perkataan dari ayat ini Bapak Saudara. Dari ayat yang ke-11 berkata begini, ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid bengong melihat ke langit, tertegun melihat ke langit. Tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat dan dia berkata, Yesus yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah ini yang harus gereja perhatikan Bapak Saudara. Di samping kita harus menjadi saksinya Tuhan, kita harus memperhatikan dan betul-betul merindukan yang namanya kedatangan Tuhan Yesus menjemput gerejanya. Di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, Tuhan Yesus pernah berkata, dikatakan begini, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ, dia terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila tempat itu sudah tersedia, maka Tuhan berkata, dia akan datang kembali menjemput gerejanya. Supaya di mana aku berada, kata Tuhan Yesus, di situ kamu pun berada. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga dan dia berjanji dia akan datang kembali. Nah Bapak Saudara, ini harus benar-benar kita perhatikan hari-hari ini. Ya, kalau kita berbicara mengenai kedatangan Tuhan, saya percaya ini bukan hanya janji, tetapi ini pasti akan terjadi. Setiap perkataan yang tertulis di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, itu pasti terjadi. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus tercatat di dalam perjanjian lama dan terjadi di perjanjian baru. Peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, juga tercatat di dalam perjanjian lama, digenapi di perjanjian baru. Peristiwa yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus juga tercatat di perjanjian lama, juga tercatat juga di perjanjian baru oleh Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, sama seperti Yunus, ya kan 3 hari di perut ikan, demikian anak manusia di dalam perut bumi. Dan itu digenapi Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan kenaikan Tuhan Yesus. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus juga dicatat di dalam perjanjian lama. Di kitab Mazmur 68, di kitab Mazmur 110. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di Yohanes pasal 14, dia berkata dia akan naik ke sorga. Dia akan naik Bapak Ibu Saudara.
itu juga tercatat dan digenapi. Kelahirannya digenapi, terjadi. Kematiannya terjadi. Kebangkitannya terjadi. Kenaikannya ke sorga terjadi. Tinggal satu lagi Bapak Saudara. Yaitu kedatangannya kedua kali menjemput gerejanya. Kalau yang lain terjadi, maka saya percaya Bapak Saudara, kedatangannya kali yang kedua pasti terjadi. Yang percaya katakan amin, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Nah Bapak Saudara, memang mengenai kedatangan Tuhan Yesus ini banyak pengajaran yang memang sepertinya bukan bertentangan ya, tapi punya tafsiran sendiri. Tapi semua pengajaran itu, semua tafsiran aliran-aliran denominasi yang ada itu tetap sepakat satu, bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Nah, kalau bicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, gereja kita mempercayai dibagi dua tahap. Yang pertama, tahap kedatangan Tuhan Yesus di angkasa atau di awan-awan. Itu tahap pertama. Untuk apa dia datang di awan-awan? Untuk gerejanya. Gereja yang hidup kudus, gereja yang sungguh-sungguh. Inilah dinamakan peristiwa rapture atau pengangkatan. Bapak Ibu. Nah, untuk apa ini? Untuk meluputkan gerejanya dari masa kesengsaraan besar dan masa antikris. Di mana nanti akan ada tanda 66 di tangan dan di dahi. Dan orang gak bisa membeli dan menjual Bapak Ibu Saudara. Nah Alkitab bilang apa masa ini? Ini masa kesengsaraan besar. Masa kesengsaraan yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ini mengerikan. Untuk itulah Tuhan Yesus datang di tahap pertama ini, di awan-awan, untuk mengangkat gerejanya. Saya renungkan Tuhan Yesus luar biasa. Kita ini panggil untuk diselamatkan, bukan untuk dihukum. Untuk masalah sengsara yang besar saja, Tuhan Yesus dia akan berjanji akan meluputkan kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara untuk permasalahan yang sedang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Allah setia dan adil. Ketika kita dicobai, dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Yang percaya katakan amin. Saya tidak tahu apa yang dialami Bapak Saudara. Mungkin mengalami masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Percayalah Tuhan sudah siapkan jalan keluar bagi kita. Nah, saya dapat SMS nih, ya kan? Bukan SMS, WA. Ya kan? Ada yang WA saya begini. Pak, tolong doakan saya, Pak. Perusahaan saya akan ada PHK besar-besaran dan nama saya termasuk di dalamnya. Saya jawab Roma 8 ayat 28. Percaya saja, Tuhan kasih yang terbaik. Nah, tapi setelah itu tiba-tiba saya dapat kalimat. Saya langsung WA lagi. Saya bilang begini, perusahaan boleh menaruhkan namamu sebagai didaftar di PHK. Jadi perusahaan taruh namamu di daftar PHK. Tapi dengar baik-baik. Kerajaan sorga juga menaruh namamu di daftar list yang akan menerima pertolongan dan mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. Negara kita saja memikirkan makan minum masyarakat akibat COVID-19. Apalagi kerajaan Allah. Dia memikirkan dampak daripada COVID-19 bagi anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada di Indonesia ada namanya BLT. Bantuan langsung tunai. Puji Tuhan. Itu juga berkat dari Tuhan. Tuhan pakai namanya pemerintah kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan andalkan itu. Tapi andalkan Tuhan. Karena Tuhan juga memberikan BLT dari sorga. Bantuan langsung dari sorga.
Ini dahsyat, ini luar biasa. Puji Tuhan, yang percaya katakan yes, haleluya. Nah ini tahap pertama Bapak Saudara, Tuhan datang di awan-awan. Rapture terjadi. Nah kemudian tahap yang kedua, Tuhan Yesus datang menginjakkan kaki di Bukit Zaitun bersama malaikat dan orang-orang kudusnya. Untuk apa? Untuk memerangi antikris dan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita melihat hari-hari ini, apa yang dikatakan Alkitab tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Nah saya mencatat di sini, tanda-tanda kedatangan Tuhan yang Alkitab katakan. Yang pertama, munculnya penyesat-penyesat, nabi palsu dan Mesias palsu. Kemudian akan datang yang namanya peperangan antar etnis dan bangsa. Kemudian yang ketiga berikutnya, kelaparan dan penyakit sampar. Itu juga merupakan tanda kedatangan Tuhan Yesus. Terjadi yang namanya gempa bumi dan bencana alam. Bukankah hal-hal ini yang kita lihat hari-hari ini? Penyakit sampar, gempa bumi, bencana alam Bapak Ibu Saudara. Kemudian apalagi Bapak Ibu Saudara, akan datang yang namanya penganiayaan. Dan bahkan pemurtatan dari orang-orang percaya. Alkitab juga katakan yang berikutnya, kedurhakaan semakin bertambah, kasih semakin dingin. Orang yang namanya kemerosotan moral semakin menjadi-jadi. Itu merupakan tanda kedatangan Tuhan. Termasuk di dalamnya dosa homoseksual, gay, dan juga lesbi. Apa juga dikatakan Alkitab yang saya catat berikutnya, yaitu bangkitnya bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, ini tanda yang sangat jelas kalau bagi saya. Karena kenapa? Firman Tuhan berkata, apabila pohon ara itu rantingnya sudah mulai melembut dan mulai bertunas, ketahuilah musim panas sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Itu Alkitab katakan Bapak Saudara. Kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Ketika apa? Ketika pohon ara itu kembali bertunas. Pohon ara di sini berbicara mengenai bangsa Israel. Sejarah mencatat di tahun 70, bangsa Israel diporak-porandakan. Tersebar kemana-mana. Selama ribuan tahun hilang dari yang namanya muka bumi ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi secara ajaib di tahun 1948 bangsa Israel ini kembali muncul memproklamirkan sebagai sebuah negara. Kenapa ini bisa terjadi? Karena harus menggenapi nubuatan di dalam Alkitab. Dan di tahun 1967 bangsa Israel kembali merebut Yerusalem. Nah Bapak Ibu Saudara, biar ini menjadi suatu peringatan akan setiap kita akan kedatangan Tuhan. Tanda yang berikutnya adalah tanda kehancuran ekonomi dunia. Dan yang terakhir, Injil Kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian, barulah tiba kesudahannya. Nah mungkin masih ada tanda-tanda lain yang ada dalam Alkitab, saya tidak catat di sini. Seperti pembangunan bait suci yang ketiga. Kemudian tanda daripada antikris yang di dahi dan juga yang di lengan Bapak Saudara. Jadi dari tanda-tanda yang ada di Alkitab. Dengan situasi yang kita lihat hari-hari ini Bapak Saudara. Maka saya dapat kesimpulan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan diri kita. Memang Alkitab tidak mencatat hari dan waktunya kapan. Kita tidak memperdebatkan mengenai kapan kedatangan Tuhan Yesus. Kita bukan menjadi tim yang sedang merancang kedatangan Tuhan. Tetapi biar kita menjadi tim penyambutan kedatangan Tuhan. Siapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan
Yesus Kristus. Kalau kita bicara kedatangan Tuhan, seharusnya gereja mendengar ini dengan sukacita. Gereja mendengar ini dengan semangat dan antusias, Bapak Ibu Saudara. Seperti seorang mempelai perempuan menantikan hari pernikahannya dengan orang yang dia cintai. Saya berdoa biar setiap jemaat GBI Salemba dan GBI Cibubur Times Square merindukan hari yang mulia ini, yaitu hari kedatangan Tuhan Yesus menjemput gerejanya. Kita diangkat bersama-sama menemui Tuhan di angkasa. Yang mau itu katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Saya merenungkan dan saya mencatat. Yang pertama, mari kita buka dalam Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Dikatakan begini. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Beritakanlah Injil Allah, katanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, ayo, pintu anugerah itu masih terbuka hari-hari ini. Bukalah hatimu dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Maka engkau akan selamat dan seisi keluargamu. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berita pertobatan hari-hari ini harus terdengar di dalam gereja Tuhan. Benar Bapak Saudara. Kalau kita betul-betul adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah bertobat Bapak Ibu Saudara. Bertobat itu tidak hanya berbicara mengenai air mata yang mengalir. Penyesalan, menangis. Bagus memang kalau orang bertobat pasti dia menyesal. Dia menangis, dia bisa keluarkan air mata. Tetapi yang terlebih lagi Bapak Saudara, harus perubahan hidupnya nyata. Itu yang harus terjadi. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita percayai berita Injil itu, maka hidup kita harus sepadanan dengan Injil itu. Artinya harus disertai dengan tingkah laku di dalam kehidupan setiap kita. Pertobatan harus nyata dengan perbuatan. Kepercayaan kita juga harus nyata dengan perbuatan kita Bapak Saudara. Alkitab katakan begini, iblis juga percaya Yesus Tuhan. Tetapi iblis enggak diselamatkan. Kenapa? Karena dia tidak bisa lakukan firman Tuhan. Nah kalau kita hanya percaya Yesus Tuhan. Tapi kalau kita tidak lakukan firman Tuhan. Tidak ada buah yang keluar dari kehidupan kita. Maaf, Betty beda tipis dengan si Bolis. Haleluya. Nah oleh sebab itu Matius pasal 3 ayat 8 sampai 10 berkata. Matius pasal 3 ayat 8 sampai 10 berkata demikian. Mari kita buka Alkitab kita. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu. Perhatikan nih. Orang Israel ditegur, berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Artinya siapa? Dan dia adalah orang percaya. Setiap orang yang percaya disebut anak-anak Abraham. Bapak Ibu Saudara. Nah kita juga secara rohani, kita disebut anak-anak Abraham. Orang yang berhak mendapatkan ahli waris dari Abraham. Nah tapi Bapak Saudara enggak hanya sekedar percaya. Tuhan Yesus cela mereka. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Sampai demikian. Kenapa? Karena ini alasannya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Hasilkanlah buah dari pertobatanmu.
Kalau engkau katakan percaya Yesus kepada Injil, hiduplah sepadan dengan Injil tersebut. Jangan sampai pepatah berkata, anjing kembali kepada muntahnya. Babi kembali kepada kubangannya. Maaf, kita bukan babi, tetapi kita anak Tuhan. Ada roh Allah dalam hidup kita. Artinya kita bertobat, kita percaya, hasilkan buah pertobatan. Dan hidup kita berpadanan dengan apa yang kita percayai. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Bertobat dan percaya. Kemudian yang kedua. Mari kita buka 1 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 17. Alkitab katakan 1 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 17 berkata. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau apakan anggota Kristus? Untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan diri kepada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Mengikatkan diri. Nah kemudian perhatikan ayat 17. Nah ini harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi siapa yang mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Yang kedua yang harus kita lakukan. Kita harus mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Ikatkan dirimu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Maka engkau akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Jangan ikatkan dengan yang lain. Jangan ikatkan dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau kamu mengasihi dunia, Alkitab katakan. Dan apa yang tidak ada di dalamnya. Serta keinginannya. Maka Alkitab bilang kasih akan Bapa, kasih akan Tuhan tidak ada di dalam orang itu. Orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, ini adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Bapak Ibu Saudara. Ini di ayat 1 Korintus pasal 6, 14, 17 ini tadi, ini bicara mengenai percabulan. Jadi barang siapa mengikatkan diri dengan perempuan cabul, dia menjadi satu dengan dia. Nah Bapak Saudara dengar baik-baik. Paulus berkata, kita ini sudah dipertunangkan dengan Kristus. Jadi gereja, orang percaya sudah dipertunangkan dengan Kristus. Kita adalah mempelai Kristus. Yang mengerti katakan amin. Jadi hati kita, cinta kita harus tertuju kepada Kristus Yesus. Bahkan di kitab Efesus berkata, waktu Paulus menjelaskan tentang dasar hidup suami istri. Dia bilang begini Bapak Saudara, yang kumaksudkan, dia bilang gini, istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Suami kasihilah istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Tetapi yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi hubungan kita dengan Tuhan. Tadi dikatakan kita sudah dipertunangkan menjadi mempelai. Tetapi di Efesus dikatakan seperti suami istri. Diikat Bapak Ibu Saudara. Terikat dalam satu perjanjian. Oleh sebab itu janganlah kita mengikatkan diri kepada yang lain. Sama seperti suami sudah diikat oleh Tuhan dalam satu perkawinan. Tetapi kemudian dia melakukan percabulan, dia lakukan perzinahan. Artinya dia mengikatkan diri kepada yang lain. Demikian juga seandainya ada orang yang bertunangan, ya kan? Kemudian dia melakukan penyelewengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya tidak ada yang mau menikah dengan tunangannya yang ketahuan melakukan perselingkuhan. Loh iya.
Nah Bapak Saudara demikian juga. Itu percabulan secara fisik. Tapi juga ada percabulan secara rohani. Apabila apa? Apabila kita orang percaya, apabila gereja jemaat Tuhan mulai mengikatkan diri kepada yang lain. Kepada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mulai mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Maka orang tersebut sudah melakukan yang namanya percabulan secara rohani. Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang harus benar-benar kita perhatikan hari-hari ini. Jangan terikat dengan apapun. Jangan terikat dengan yang namanya daya tarik dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Bukan berarti kita nggak boleh punya harta. Tuhan tidak larang kita punya harta. Tuhan tidak larang kita punya uang. Tuhan tidak larang kita punya jabatan. Tetapi jangan terikat kepada jabatanmu. Jangan terikat kepada uangmu. Jangan terikat kepada jabatanmu. Jangan terikat kepada kemewahan di dunia ini. Tetapi ikatkanlah hatimu kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bahkan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu menyayangi nyawamu sendiri, kamu tidak layak ikut aku. Bahkan Bapak Ibu Saudara, nyawa kita sendiri pun kita harus serahkan untuk Tuhan. Nah inilah yang Tuhan mau hari-hari ini yang kita lakukan di dalam hidup kita. Coba lihat Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Haleluya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Nih perhatikan nih. Jaga dirimu. Hati harus dijaga. Jangan syarat oleh pesta pora. Dan kemabukan. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa seluruh penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Allah. Siapa yang tahan berdiri di hadapan Allah? Dia akan menjaga hatinya. Dia akan menjaga hidupnya untuk terikat kepada Tuhan. Untuk menjadi satu dengan Tuhan. Bukan kepada dunia, keinginan dunia, dan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, orang yang sudah tidak terikat dengan dunia ini. Dia rela kehilangan jabatannya. Dia rela kehilangan kemewahannya di Babel. Demi yang namanya ikut Tuhan. Dia gak mau menyembah berhala buatan daripada raja. Dia lebih memilih yang namanya gua singa. Dia lebih memilih yang namanya dapur perapian. Abraham juga demikian. Dia gak mau terikat dengan apapun di dunia ini. Ketika disuruh mempersembahkan anaknya Ishak. Anak yang dia sangat sayangi. Anak satu-satunya yang menjadi pergumulan dalam hidupnya. Dia serahkan itu. Karena dia mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Saudara. Demikian juga dengan Musa. Dia tinggal di rumah Firaun. Di istana raja. Menjadi anak putri daripada Firaun. Tetapi Alkitab katakan. Dia rela meninggalkan itu Bapak Saudara. Dia lebih memilih menderita bersama umat Tuhan. Daripada menikmati yang namanya kesenangan dosa. Level iman seperti inilah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Alkitab bilang apa? Kalau aku datang, adakah aku menjumpai iman di bumi ini? Iman yang mana Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya iman untuk peroleh mujizat. Iman untuk peroleh pertolongan. Tetapi iman Bapak Ibu Saudara. Untuk menyerahkan segala sesuatu kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Artinya apa? Rela yang namanya meninggalkan apapun juga untuk Tuhan. Tidak terikat dengan yang namanya dunia dan apa yang ada di dalamnya. Memang untuk hal ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara.
kita harus minta pertolongan dari Tuhan, dari Roh Kudus untuk kita mencapai iman yang Tuhan inginkan. Sehingga kita dapat melepaskan diri dari ikatan daya tarik dunia ini. Dari ikatan dosa, dari ikatan cinta akan uang, mengagung-agungkan kedudukan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita dapat menjadi orang yang rendah hati, orang yang murah hati, orang yang suka memberi, orang yang dapat mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Dan menjadi orang percaya yang selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Kita dapat yang namanya melepaskan diri dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan Yesus Kristus. Ayo, ikatkanlah dirimu, diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan yang namanya terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Bangunlah mezbahmu kepada Tuhan, bangunlah ibadahmu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau menyelamatkan kita. Kita belajar dari istri Lot yang mengalami kegagalan. Kenapa? Ketika Tuhan suruh lari keluar dari yang namanya Sodom dan Gomora. Ketika dia sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi Alkitab katakan dia menoleh ke belakang. Karena dia masih tertarik. Hatinya masih terikat dengan keinginan yang ada di Sodom. Dengan harta, kekayaan, kepentingan-kepentingan duniawi yang ada di Sodom dan di Gomora. Akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Ayo sekali lagi, ikatkanlah diri kita dengan Tuhan. Supaya kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Artinya kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Kemudian yang ketiga Bapak Saudara, ini yang terakhir. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh dia Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau kita katakan kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maka yang ketiga ini, selesaikan amanat agung. Menjadi saksi Tuhan, memenangkan jiwa. Karena Tuhan bilang begini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu telah perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Hari-hari ini Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Penuaian jiwa yang besar dan yang terakhir sedang terjadi. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan dan mau menyambut kedatangan Tuhan. Ayo Bapak Saudara, beritakan Injil. Menangkan jiwa-jiwa. Jadi saksi Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Karena pengharapan akan kedatangan Tuhan. Dia menyelesaikan, dia bekerja. Dia yang namanya melayani Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Yang pertama tadi, bertobat dan percaya. Kemudian yang kedua, ikatkanlah dirimu kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan kepada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan terikat Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bukan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan melebihi hartanya. Hari-hari ini dia akan mau berbagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya kan? Dia akan punya hati untuk memberi. Karena dia tidak mencintai hartanya. Tapi dia mencintai Tuhan lebih daripada hartanya. Dia tidak mencintai, dia terikat dengan jabatan dan pangkat kedudukannya. Dia tidak sombong tetapi dia rendah hati Bapak Saudara. Demikian juga yang ketiga, ayo selesaikan amanat agung. Layani jiwa-jiwa, jadi saksinya Tuhan. Karena ini eranya Pentakosta yang ketiga, penuaian besar sedang terjadi. Saya percaya 3 hal ini kita lakukan, kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Dan kita berani berkata, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Puji Tuhan.
Ora bataka ya Raba. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Mari kita nyanyikan lagu ini. Minta kita dilingkupi oleh Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu. Katakan naungiku Tuhan. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai. Mari angkat kedua tanganmu. Apapun yang terjadi hari-hari ini, mari terus terbang bersama Tuhan. Tingkatkan kapasitas imanmu, kedewsaanmu dalam Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi, bangkit berdiri, katakan di saat. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus melingkupi setiap kita. Bapa, haleluya. Ku tenang sebab Kau Allah. Mari masing-masing kita berdoa. Biar musik nyanyikan lagu ini. Ayo berdoa. Situasi yang terjadi hari-hari ini bukan membuat kita menjadi lemah, bukan membuat kita menjadi terpuruk, karena kita punya Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Dan Dia berjanji Dia akan datang kembali. Oleh sebab itu gereja Tuhan bangkit. Bertobatlah, percayalah. Jangan fokus kepada masalahmu, fokus kepada Tuhan. Dia segera akan datang. Dia akan datang menjemput gerejanya. Jangan terikat apapun dengan dunia ini. Mari selesaikan pekerjaan Tuhan, selesaikan amanat agung, jadi saksi Tuhan, menangkan jiwa-jiwa. Berkati anak-anakmu Tuhan, berkati keluarga-keluarga, berkati suami istri, berkati ya Tuhan. Biar kekuasamu, urapanmu turun bagi umatmu, turun bagi umatmu, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara kita akan berdoa. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam hati-Mu. Ayo perkatakan sama-sama di dalam nama Tuhan. Katakan dalam nama Yesus. Aku perkatakan, aku perintahkan COVID-19, resesi ekonomi, diam, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini pasti terjadi ya Tuhan.
pasti terjadi dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, semua jajaran pemerintah pusat sampai ke daerah. Biar ada keunitian ya Tuhan, bersatu hati. Bahkan seluruh masyarakat yang ada, Tuhan jamah. Biar mereka hidup tertib, hidup disiplin, dan bersatu hati bersama-sama Tuhan dengan pemerintah, menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sangat baik ya Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkati gembala sidang kami Pak Niko, berkati karayon kami, berkati ya Tuhan gembala-gembala kul, berkati semua umat-Mu, jagain dan pelihara ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sangat baik ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Buka hatimu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua siang ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ini, saya mau mengingatkan bagi jemaat yang belum bergabung di KUL, segera bergabung di KUL. Daftarkan diri Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah keinginan Tuhan supaya kita tetap kuat menghadapi situasi hari-hari ini, untuk kita unity saling menopang di KUL-KUL yang ada. Kalau sekarang kita lakukan secara online. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.